Seorang pria yang bernama Nurul Huda sebetulnya cuma berniat memeriksa suara letupan kecil yang ia dengar dari arah bangunan kosong di ujung kampungnya. Awalnya dia pikir itu suara orang bakar sampah atau konsleting listrik, sebuah hal yang biasa terjadi di tempat tinggalnya. Segera ia beranjak dari rumahnya, ia seret langkahnya mendekati kobaran api yang ia anggap itu hanyalah sampah yang terbakar. Namun begitu ia melihat cahaya api yang makin tinggi, ada rasa yang gak enak yang langsung muncul di hati dan pikirannya. Untuk memastikan, Nurul mengambil air dari tandon dan berjalan cepat menuju sumber nyala. Dari jarak beberapa meter saja panasnya sudah terasa. Ia lalu menyiramkan air yang ia bawa sambil ia tutupi hidungnya dari asap yang tebal itu agar tak mengganggu pernafasannya. Tujuannya cuma satu, yaitu dia berusaha memadamkan api sebelum merembet ke sisi lain bangunan. Begitu api mulai padam, barulah ia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik kepulan asap. Yah, yang terbakar di malam itu bukanlah tumpukan kayu, bukanlah sampah, tapi sosok tubuh manusia dengan tangan terikat, menghitam dan tak lagi bergerak. Dan betapa Nurul Huda terperanjat ketika ia baru saja menemukan bukan hanya satu, melainkan dua tubuh manusia dalam keadaan yang sungguh tak bisa digambarkan secara eksplisit. Melihat hal itu, Nurul gentar dan dia pun mundur beberapa langkah ke belakang, mencoba memahami apa yang baru aja dia lihat. Tangannya gemetar, ia tahu bahwa hal ini bukanlah kejadian kecil yang bisa ia tangani sendiri. Segera ia berlari menuju rumah Pak Yudi Iswanto, lurah desa, sambil berusaha menjelaskan dengan nafas yang tersengal. Singkatnya laporan kemudian diteruskan ke Polsek Wonorejo. Dan polisi pun datang tak lama kemudian. Garis kuning kemudian dipasang, warga mulai berdatangan. Sebagian mencoba melihat dari jauh namun tak berani mendekat. Dua tubuh itu yang belakangan diketahui bernama Syahroni 58 tahun dan Imam Syahroni 80 tahun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Gempol untuk diautopsi. Gegerlah warga Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur setelah tahu baru saja terjadi kasus penghilangan nyawa yang tak biasa yang terjadi di tempat mereka yang dikenal damai, tentram, dan aman sentosa. Apalagi salah satu korban yang dihilangkan dikenal sebagai guru mengaji atau ustadz desa, dan si pelaku dikenal sebagai seorang dukun. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. M. Dovir bin Poniman, pria 45 tahun asal Pasuruan, sudah dikenal lama sebagai seorang yang menekuni dunia pengobatan non-medis dan dunia klinik. Ia lahir dan besar di wilayah itu, terakhir tinggal di Dusun Sumber Gentong, RT 5, RW 10, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo. Bagi sebagian orang, Dovir merupakan sosok yang susah untuk ditemui. Warga menggambarkannya sebagai pribadi yang tertutup dan lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang lingkup pribadinya. Ia menjalani profesi yang membuat orang dalam lingkar pergaulannya datang mencarinya, yang dari sebuah sumber yang saya dapatkan ia dikenal sebagai seorang dukun. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Nani Purwanti dan telah diberkahi beberapa orang anak yang telah tinggal berpisah dengannya. Menurut warga, Dovir telah membuka praktik pengobatan tradisionalnya sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelum pindah ke dusun kerajaan 5 tahun sebelumnya, ia telah menangani pasien di dusun asalnya. Selain menjalani profesinya sebagai dukun yang kerap mengobati pasien-pasiennya, juga dikatakan bahwa Dovir dikenal sebagai guru spiritual. Murid-muridnya atau dikatakan dari sumber berita mengatakan santri-santrinya tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur. Tua muda, pria wanita, dikatakan pengikutnya itu datang dari berbagai elemen di masyarakat. Praktek klinik yang ia jalani adalah seputar warga yang percaya bahwa Dovir bisa mengatasi gangguan gaib, kesurupan, atau masalah yang dianggap berkaitan dengan ilmu hitam. Banyak pasiennya justru datang dari luar dusun, menunjukkan bahwa nama Dovir cukup tenar di lingkaran tertentu. Di perjalanan dunia perdukunan yang dijalani oleh Dovir yang telah berjalan cukup lama itu, pembawanya mengenal dua orang yang dari informasinya mereka merupakan kerabat dari Dovir. Kedua orang itu bernama Syahroni 58 tahun dan Imam Syahroni 80 tahun. Syahroni hidup aman sentosa di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Di rumah inilah dia tinggal bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Ada dua versi informasi yang saya dapatkan terkait profil Syahroni ini. Satu di antaranya menyebutkan bahwa Syahroni merupakan seorang dukun atau seseorang dengan profesi yang sama dengan Dovir.
Sedangkan informasi yang lain dikatakan bahwa Syahroni hari-harinya adalah seorang petani yang juga merangkap sebagai guru mengaji atau seorang ustadz desa. Entahlah, namun yang pasti bagi keluarganya, Syahroni bukanlah hanya sekadar pencari nafkah, tapi juga tempat mereka merasa aman, seorang ayah atau suami yang sangat sabar, penyayang, dan selalu berusaha untuk hadir ketika dibutuhkan. Sedangkan Imam Syahroni merupakan tetangga yang tinggal berdekatan dengan Syahroni. Mereka saling kenal selain di lingkungan rumah mereka, juga mereka kenal dari lingkungan atau circle yang dibuat oleh Dhofir. Konflik yang terjadi di antara Dhofir dan Syahroni sebetulnya sudah berjalan agak lama. Dari keterangan yang pernah disampaikan oleh Kapolres Pasuruan saat itu, AKP Rizal Mastomo, adalah seputar keyakinan pribadi Dhofir yang merasa pernah diganggu secara gaib oleh Syahroni. Ia merasa disakiti, disantet, dan menanggung sakit yang menurutnya tidak wajar. Meski tidak pernah terbukti secara nyata, keyakinan itu terus menumpuk dalam pikirannya. Konflik yang kedua datang dari tanda kutip para santri yang belajar kepada Dhofir. Banyak dari mereka telah menyerahkan uang dengan harapan bisa berangkat umroh dengan harga yang relatif murah. Dari informasinya, per orang dipatok 10 hingga 20 juta melalui program yang digadang-gadang dan diperkenalkan oleh Syahroni. Namun setelah berbulan-bulan berlalu, tidak ada satupun yang benar-benar diberangkatkan. Para santri mulai datang ke rumah Dhofir minta kejelasan, bahkan menuntut tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, konflik yang menyulut aksi mengerikan itu adalah terkait persaingan di dunia dukun. Dhofir merasa eksistensinya sebagai orang pintar di wilayahnya. Belakangan ini tergeser dengan adanya Syahroni yang juga dikatakan berprofesi sebagai dukun juga. Nah, dari hal-hal inilah yang kemudian membuat Dhofir terus saja memendam rasa bencinya, rasa dendam kepada Syahroni dan juga Imam Syahroni yang memiliki satu visi yang sama dengan Syahroni. Dan dari rasa dendam yang terus mengakar inilah yang kemudian memunculkan rencana M. Dhofir untuk melakukan penghilangan kepada Syahroni dan Imam Syahroni. Jadi begini kronologinya. Pada Sabtu 19 Januari 2019, rumah Dhofir di Jati Gunting terlihat biasa saja dari luar. Namun di dalamnya rangkaian peristiwa yang sangat kejam mulai berjalan. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Nani, istri Dhofir, diminta suaminya untuk menghubungi Munifah dan suaminya yang bernama Zainuddin. Dhofir ingin keduanya datang ke rumahnya. Singkatnya, tak lama setelah mereka tiba, Dhofir minta kepada Zainuddin untuk menjemput Syahroni di rumahnya, sekaligus menyampaikan pesan agar Imam Syahroni ikut datang pula. Katakan saja bila ditanya, di rumah Dhofir lagi ada selamatan. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dua pria itu benar-benar datang. Mereka datang berboncengan dengan membawa sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor milik Syahroni. Suasana awal tampak normal. Dhofir menyambut keduanya dengan ramah, menyuruh mereka masuk, menyuruh mereka duduk, berbincang, dan Dhofir kemudian minta Nanik untuk membuatkan teh dan kopi. Mendapatkan perintah itu, Nani Purwanti segera beranjak dan masuk ke dalam dapur. Ia buat kopi dan teh sesuai dengan permintaan Dhofir. Saat minuman itu hendak disajikan, Dhofir malah melarangnya dan minta agar Nani membawanya kembali masuk ke dalam dapur. Tak lama setelah Dhofir memerintahkan untuk membawa masuk minuman-minuman itu, Dhofir lalu minta kepada semua orang dalam rumahnya, Zainuddin, Munifah, termasuk kedua tamunya, untuk keluar dari rumah dan menunggu di teras. Entah apa tujuannya, namun yang jelas selepas perintah itu terucap, semua orang segera bergegas meninggalkan ruang tamu rumah Dhofir. Nah, di momen inilah si dukun dengan segala kesadaran yang ia miliki, ia tumpahkan pot ke dalam minuman yang rencananya akan diberikan kepada Syahroni dan Imam Syahroni. Tak lama kemudian mereka yang di luar kembali diperintahkan masuk ke dalam rumah. Kali ini Dhofir sendirilah yang menyuguhkan teh dan kopi yang tadi dibuat oleh Nani. Begitu minuman itu diminum, reaksi aneh lalu terlihat. Baik Syahroni maupun Imam Syahroni merasa bahwa teh dan kopi yang tersaji punya rasa yang begitu pahit. Tak tahan mereka lalu memuntahkan minumannya. Tak lama berselang mereka mengeluh sakit pada tenggorokan. Nafas mereka berat, terdengar suara mengorok. Sebelum akhirnya keduanya tumbang dan tak sadarkan diri. Saat itu Dhofir bersikap seolah ingin menolong. Ia menyuruh Zainuddin untuk membeli jamu ke warung Astima. Kemudian ia meminta Nani, Zainuddin, dan Munifah untuk pergi ke rumah anak Dhofir yang ada di Sumber Gentong dengan alasan mencari bantuan. Namun ketika mereka sampai di sana, anaknya nggak ada, sehingga membuat mereka kembali lagi. Sesampainya mereka di rumah Dhofir, pintu sudah digembok. Dhofir sedang duduk di samping rumah dan langsung menyuruh mereka untuk pulang ke rumah Munifah. Tak lupa ia titip pesan kepada Zainuddin agar ia datang kembali.
Singkatnya, malam harinya sekitar pukul 20, Dovir datang ke rumah Munifah dan marah besar dikarenakan Zainuddin tak pula datang ke rumahnya. Tak lama Zainuddin kemudian muncul. Ia katakan bahwa ia baru saja dari rumah rekannya ikut acara pengajian. Mereka berbincang sampai hampir tengah malam. Pukul 23.45, Dovir minta Nani membangunkan Zainuddin yang di malam itu ia sempat tertidur musabab anaknya menangis mencari-cari ayahnya. Ia ingin menyuruh Zainuddin untuk membawa sepeda motor Suzuki Smash milik Syahroni ke rumah anaknya di Sumber Gentong. Singkatnya, motor itu lalu dibawa Zainuddin, sementara Nani diboncengi Dovir dengan motor Yamaha Mio J miliknya. Sebelumnya Dovir minta Zainuddin untuk mencarikan mobil pick up yang dimana mobil itu niatnya akan dipakai Gofir untuk mencampakkan tubuh kedua orang yang telah ia hilangkan. Namun dikarenakan Zainuddin tak bisa mencarikan untuk Dovir, buntulah pikirannya di malam itu. Setelah sepeda motor milik Syahroni itu dititipkan, mereka bertiga kembali ke rumah Dovir. Kali ini Dovir menyuruh Zainuddin berjaga di luar, sementara Nani disuruh mengambil tali tambang yang berada di samping rumahnya. Nani belum paham maksud perintah suaminya kala itu. Singkatnya, setelah Nani menemukan tali tambang yang diminta Dovir, kemudian Dovir dan Zainuddin masuk ke dalam rumah, sementara Nani menunggu di luar. Tiba-tiba menceloslah jantung Zainuddin, begitu pula dengan Nani. Betapa mereka tak menyangka saat masuk mereka melihat apa yang sebelumnya tak terbayangkan sama sekali. Di dapur ada dua tubuh manusia telah dibungkus kain, keduanya tergeletak tak berdaya di atas terpal yang menjadi alasnya. Ya, Syahroni dan Imam Syahroni keduanya telah kaku dan tak bergerak. Dovir lalu meminta Nani untuk membantu menyeret kedua tubuhnya keluar dari rumah. Setelah itu, dikarenakan tak adanya mobil pickup yang diminta, maka jalan satu-satunya yang akan diambil untuk menghilangkan barang bukti adalah dengan ia perintahkan Nani dan Zainuddin untuk membeli bensin. Yang tak lama setelah menerima perintah itu, mereka pergi ke kios Ibu Juliati dan membeli 5 botol bensin lalu kembali ke rumah Dovir. Botol-botol bensin itu kemudian diserahkan. Selepas itu, Nani dan Zainuddin diminta menyeret tubuh para korban sampai ke jalan utama yang kebetulan di malam itu telah sepi dari aktivitas warga. Di tempat itulah Dovir kemudian menyiramkan bensin dan membakarnya di malam itu juga. Atas hal itu saya ucapkan duka yang mendalam kepada kedua korban. Kasus ngeri yang menggemparkan warga Pasuruan ini bisa terungkap dengan ditemukannya tubuh kedua korban di dekat rumah warga yang bernama Nurul Huda. Laporannya lah yang membuat polisi kemudian bekerja dengan keras untuk menyibak tabir kelam kasus ini. Dari keterangan-keterangan yang didapat, serta saksi mata yang kebetulan tahu kemana perginya korban di malam itu, muncullah nama satu orang yang diduga pelaku yang menjadi dalang perginya Syahroni dan Imam Syahroni. Singkatnya, dari akuan Syahroni kemudian membawa nama istrinya Nani Purwanti 30 tahun dan Zainuddin 30 tahun ke dalam pusara kejahatan Dovir. Ketiganya kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dikenai pasal penghilangan nyawa secara berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bangil melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada M. Dovir dengan hukuman 20 tahun penjara, Nani Purwanti dan Zainuddin 12 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun